Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Marilah kita panjatkan atas karunia dan rahmat-Nya, karena di pagi hari ini kita dapat bermuajahah di Masjid As-Sawroh Kota Serang yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Yang terhormat guru kita Syekh Mansur Abdullah Ghalib Khatun, ahlan wa sahlan Syekh, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ketua Yayasan Iqra Kafilah, ada Bapak Ustaz Nur Haditas Samit MAG. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah berbuatnya untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga Dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Selanjutnya yang terhormat Koordinator Kota Wilayah Cabang ISN di Pusat dan AJS di Kabupaten Mawakili. Yang terakhir yang terhormat Ibu Koordinator Kota Wilayah Cabang Serang di Pusat dan AJS Yanti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, diadakan yang pertama dan mulai ibadah kecuali kalimat tauhid dan kalimat saya hari akan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu yang telah memberikan iman, Islam, kesehatan dan kemampuan sehingga kita bisa bermuajahah dalam kegiatan kajian perbulan di Kota Wilayah yang kita ini. Demikian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Rasulullah yang telah menyampaikan risalahnya. Semoga kita tetap selamat sebagai penegak dan amal sunnah sunnahnya. Bapak Ibu hadirin yang kita hormati, pertama kali kami mengucapkan selamat datang para guru kita, para koordinator Kota kita, akhir mewakilinya, serta para undangan di Masjid Agung As-Sawroh Kota Serang. Semoga ayunan dan dan jelas proses kalian dapat pahala dan hidup berkah dari Allah SWT dengan pahala yang berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din.
Sayyidil Qudil Muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ayatun fi suratil Ukhra, di dalam surat yang lain Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Bukankah setiap kebaikan yang kita lakukan Allah pasti balas dengan kebaikan juga. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya hormati dan kami muliakan Bapak pemateri kita atau guru kita, Bapak Syekh Mansur Abdullah Wajib Katub, yang alhamdulillah datang dalam kondisi sehat, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga sampai duduk berbarengan di samping saya, tepatnya di Masjid Agung As-Sawra Kota Serang. Dan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, hingga terus istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya hormati dan kami banggakan Bapak Ketua Yayasan Iqra Al-Tihad, dalam hal ini Bapak Haji Muhadi beserta jajarannya yang alhamdulillah hadir ikut membersamai acara Iqra Al-Tihad ini. Dan saya hormati dan kami banggakan tentu sebagai tuan rumah dalam hal ini koordinator Iqra Al-Tihad cabang Serang Banten, Bapak Haji Otoni beserta Ibu Haji Yanti yang proaktif komunikasi dengan saya selaku ketua DKM untuk persiapan acara Iqra Al-Tihad yang diselenggarakan pada hari Sabtu jam 8 di tempat yang penuh dengan. Dan mudah-mudahan semuanya mengandung hikmah dan keberkahan, tidak ketinggalan kepada ibu-ibu perindu surga, bapak-bapak perindu surga yang terus belajar mendalami ilmu pengetahuan agama, wabil khusus belajar Al-Quran yang hukumnya wajib fardu ain. Maka saya selaku ketua DKM ikut bangga acara Iqra Al-Tihad yang diselenggarakan di Masjid Agung As-Sawra ini dengan
dengan cara hikmah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beri kenikmatan, nikmat dua di antaranya, nikmat sehat dan nikmat umur panjang. Dari kedua nikmat itu alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim, dari yang belum kenal menjadi kenal, dari yang sudah kenal menjadi saudara. Setelah menjadi saudara, sebagai muslim patut untuk saling mendoakan antara kita, doa yang baik-baik. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita semua sebagai umat manusia di alam muka bumi. Tutur katanya begitu santun, sikapnya berakhlakul karimah. Maka saya mengingatkan kepada ibu-ibu jamaah semua, berakhlaklah dan berkhidmatlah ibu-ibu semua kepada pasangannya atau kepada bapak suaminya, karena itu kunci daripada pintu surga dibuka lebar untuk ibu-ibu. Ketika ibu-ibu berakhlak di hadapan suaminya dan sopan santun dan beretika di hadapan suami. Ketua DKM kita yang meskipun baru tapi insya Allah pengalamannya sudah pengalaman yang matang gitu kan. Kita doakan beliau sudah seterusnya walafiat Bapak Kiai Haji Khairul Esros, seluruh ketua cabang Iqra Takmila, dan hari ini kita berkesempatan di Serang Sahabat Hajah Yanti dan juga beserta seluruh pengurus, ada Bapak Pembina, Bapak Haji Tonton, mudah-mudahan ya. Kemudian koordinator Depok Ibu Is, alhamdulillah hadir. Sehat Ibu. Ibu hari ini sehat Bu? Baru saya kasih waktu apa Bu? Besertasinya mudah-mudahan ya. Kemudian dari Bekasi Ibu Ustazah Hestia hari ini mestinya hadir, tapi beliau kurang sehat sehingga diwakilkan kepada Ibu Haja. Dia tadi mana Ibu dia mana? Masya Allah, wajahnya cerah, ceria, bersinar, tidak surga insya Allah, dari dana. Amin. Dan seluruh pengurusnya. Kemudian dari Bogor, mana Bogor? Bogor diwakili Ibu Ida ya, dan seluruh timnya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Bogor bisa tak dari berangkat? Jam berapa berangkatnya? Jam setengah 6. Sampai jam 8. Oh, tidak jauh-jauh dari sini. Kemudian dari Ciracas Ibu Ustazah Hamid, beliau tidak ada urusan keluarga yang saya tinggalkan, mewakili Ibu Eni ya. Mudah-mudahan kami dan seluruh Ciracas terus berbahagia. Kemudian dari Magelang, dari Magelang mewakili Bella juga ada hari ini, atau ada punya yang mewakili dari alhamdulillah berada dalam ya. Kemudian dari Noha, ada Noha, Ibu Tani ada nggak di mana posisinya? Kelihatan di sini. Baik, dan tak lupa yang sangat saya banggakan, saya hormati, saya cintai, yang terus setia mengikuti kegiatan Triwulan Iqra Takmila dari Allah sampai hari ini, dan bersama kita, bersama Ibu semuanya di sini.
ucapkan saya doakan sehat walafiat, dimudahkan seluruh urusannya, diberikan rezeki yang melimpah barokah, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Rasulullah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan Allah Subhanahu wa taala, sebagai yayasan pusat ya, kita telah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Pelajar Aksara Ibu Haja Yanti yang sudah meluangkan waktunya, mengorbankan segenap pikirannya, hartanya juga untuk terselenggaranya acara ini terganti. Ya, kami dari pusat menyampaikan jaza semua akan jaza hanya mulai yang sudah kami panjatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala setiap upaya yang dikeluarkan menjadi pemberat amal nanti ketika kita ini bisa dihadapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti impian itu masuk surga duluan, tidak maya-maya. Ya, kita berkomunitas ini untuk menyamakan frekuensi, menyamakan apa pemandangan. Nanti kalau kita masuk surga, saya teman-temannya kanan kiri belakang depan. Ingat-ingat, kalau belum ada jangan masuk surga duluan. Gak enak sepi kalau nggak ada temennya kan. Nah, kalau enaknya kan rame-rame kan. Itu kalau datang sendiri enak. Enak kan, lebih enak pada temennya. Kalau bepergian sendiri apa maunya bareng-bareng? Bareng-bareng. Kalau masuk surga maunya sendiri apa bareng-bareng? Bareng-bareng. Nah, mudah-mudahan dengan terselenggaranya acara Pertilaturahman ini satu sama lain saya mengenai yang kita bahagi. Udah dapat nanti kita punya hak syafaat. Satu sama lain saling memberikan pertolongan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan zakirin. Allahumma lakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu ya rabbi wa lakal hamdu ba'da ridha. Lakal hamdu ala kulli halin wa fi kulli hal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ma ta'aqa al-layl wa an-nahar. Salatan wa salaman daimin abadin ma dzakara dzakirun wa ghafila 'an dhikri ghafilun. رب اشرح صدورنا ويسر امورنا واحلل عقدة من ألسنتنا تفقه أقوالنا ثم أما بعد. Alhamdulillah ibu semuanya, tadi saya membuka dengan kalimat tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca doa belajar sama-sama. Yuk sama-sama kita baca doa belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sayyidul Muhtaram pada seluruh kita masjidnya. Asyukur ala tubuh bina ya. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ketua DKM Masjid Agung Nasrullah dan para jamaah semuanya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sayyidul Muhtaram menjadinya itu dikiki asma insyaallah. Jami'an syukran jazilan لأنكم يدعون إلى هنا ونسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في منزلة ربيعة في الجنة. Amin. Baik semua ibu-ibu, alhamdulillah walaupun mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi saya mengucapkan terima kasih banyak jazakumullahu khairan katsir sebagaimana hari ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan nanti kita berkumpul kembali di surga. Amin. وعلى بعد السفر وعلى طول المشقة تأتي الأجر يزيد الأجر إن شاء الله. Baik, nanti mubasharah. Semangat ya. Siapkan catatannya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita bawa kembali ke rumah dan kita bisa belajar sama-sama. Surah Al-Fil ya, karena ذكرنا في سورة قريش بالأمس سورة الفيل متعلقة بها في التفسير. Hari ini kita akan mengkaji surat Al-Fil. Sebelumnya kita sudah membahas surat Quraisy.
Baik. Mana yang terdekat setelah menetap tapi karena surat Quraisy. Siapa yang bisa menyebutkan 3 poin yang terakhir dipelajari di catatan di surat Quraisy? Ada yang bisa? 3 bulan yang lalu masih ingat? Jangan oh, itu duluan. Silakan ibu berdiri. 3 poin terakhir yang disampaikan. Silakan ibu berdiri. Yang ibu berdiri. Silakan ibu berdiri dulu. Itu dulu yang berdiri. Jadi ibu maju aja. Ibu maju aja. Ma'ani ayat tertarik di ba'dihal ba'. Ma'ani surat tertarik di ba'dihal ba'. Terjemahkan. Ayo itu Ustaz. Keimanan, kemudian al-aman, wal ibadah, yani al-aman wal hudud secara fil ibadah. Beribadah. Ibadah, keamanan perjalanan, apa lagi ya? dari makanan rumah, Alhamdulillah. Beribadah. Ini dia beribadah. adalah amal yang goreng. Namanya masa di sini. Pada dia ini kalau masa. Udah ya, udah paham lagi dulu. Udah ada siapin aja. Yang dan ini hadiahnya tuh ada Langsung makan hadiahnya. cash and carry. Awalan Darinya di surat Quraisy karena tidak di surat Al-Jin allati hiya qissatun an'ama Allah biha azza wa jalla ala ahli Quraisy. Hari ini kita akan mempelajari surat Al-Fil yang dimana di dalamnya akan menceritakan tentang begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kaum Quraisy. Wahia akbaru hadatsin hadatha qabla bi'tsati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita ini juga awal permulaan dari sebelumnya diutus kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anda syarah ilmiah jami'an. Dan setelahnya intisar akan menyebar ke seluruh alam negeri semesta ini. هذه القصة انتشرت في جميع البلاد في وقتها. Dan kisah ini juga akan menceritakan bagaimana nanti agama Islam ini akan menyebar ke seluruh alam. طيب من يعرف ماذا حدثت هذه القصة؟ Siapa yang tahu tentang apa surat menceritakan tentang apa surat Al-Fil? Menceritakan tentang pasukan gajah. Apalagi? Tahun berapa? Penjagaan Allah terhadap Ka'bah. Tahu berapa? Tidak ada. 571 Masehi. Kelahirannya habis. 571 Masehi ya? Enggak, bukan. 571. Berdiri. Ayo yang khusus إذا نبدأ في سنة 500 maksudnya وواحد وسبعون 571 ميلادية أي قبل الهجرة. 500 komsanya 500 sebelum diutus atau bisa. نعم هذه قصة أصحاب الفيل التي وردت. تعرف السورة أولا سورة الفيل سورة مكية وهي من المفصل ونزلت بعد سورة الكافرين على الآية 5 آيات ترتيبها بالمصحف 5 بعد المئة. Ubayin al-Qasam masa kedua. Nah ini kalau bisa disebut adalah identitas dari surat Al-Fil. Identitas dari surat Al-Fil yang pertama, surat Al-Fil itu adalah surat Makkiyah. Biasanya kalau surat Makkiyah itu menceritakan tentang fondasi keimanan, kisah-kisah umat terdahulu dan penegasan dari kebangkitan. Itu biasanya kalau diturun atau surat Makkiyah.
Yang kedua, wahyu minal mufassal, dan dia juga termasuk dari kelompok al-mufassal, surat-surat pendek. Jadi Al-Quran itu dibagi menjadi 4, ada Al-Tiwal, Al-Miyyin, kemudian Al-Mathani, dan terakhir ada Al-Mufassal. Mufassal ini biasanya mulainya diambil dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Kemudian ada ayat Qaf. Nah, ada ayat 5. Nah, jumlah suratnya ada 5 ya. Tapi Pada tiba mushaf al-khamsah adanya. Ayatnya al-khamsah. urutannya dalam mushaf Al-Quran adalah surat adalah ke-105 dari berapa totalnya Bu? 114. Jadi surat Kafir itu adalah surat ke-105. Urutan di dalam ya. Nanti ke depannya akan dijelaskan urutan turunnya. Nanti. Baik, maka nazarat surat nazarat dia surat Al-Asyar di tartib nuzul surat. Oke. Kapan turunnya surat Al-Kafir ini? Turunnya diturunkan setelah surat Al-Kafirun. Ya. Jadi urutan Al-Quran kalau sebelum surat Al-Kafir itu apa diulang? Surat Al-Humazah. Tapi kalau berdasarkan turunnya wahyu, Al-Kafir itu diturunkan setelah surat Al-Kafir. Setelah surat Al-Falaq. Baik, ada maka Jalaluddin As-Suyuti. Nah, ini diambil dari tafsir Jalaluddin As-Suyuti. Baik, surat ini nazarat pada surat Al-Kafirun, surat Al-Asyar ada dari kamu. Fadzakkarallahu ahla Makkah 'azima ni'matihi 'alaihim hina sarafa 'anhum ashabul fil. Oke. Surat Al-Fil, jadi surat Al-Fil itu turunnya setelah surat Al-Kafir, dan merupakan surah yang turunnya ke-19 berdasarkan turunnya wahyu. Jadi surat turunnya nomor berapa Bu? 19. Surat ini diturunkan sebagai pengingat bagi Nabi Muhammad dan kaumnya, khususnya Quraisy, akan nikmatnya pemeliharaan rumah suci atau Ka'bah. وفيها تذكير بقدرة الله على إهلاك العباد وإبطال كيدهم وتذكير قريش أنهم لم يكونوا ندا لأباها وجيشه. Oke, dan di dalamnya terdapat pengingat akan kekuasaan Allah untuk membinasakan para pembangkang dan menggagalkan tipu daya mereka al-ihlak, ya, serta mengingatkan Quraisy bahwa mereka tidak mampu menandingi Abraham, karena pada saat itu Abraham beserta tentaranya adalah kekuatan yang sangat besar, sehingga kaum kafir Quraisy tidak bisa berbuat apa-apa ketika Raja Abraham itu berniat hendak ingin menyerang Ka'bah. ورأى بعض المفسرين أن السورة تنذر قريش والمشركين وتحذرهم ألا يعادوا محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يلقوا عقابا من الله عز وجل. Dan sebagai ahli tafsir, para mufassir melihat dalam hal itu sebagai peringatan kepada Quraisy dan kaum musyrikin, melarang mereka untuk memusuhi Nabi Muhammad yang merupakan Rasul atau utusan Allah, agar mereka tidak mendapatkan hukuman yang serupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya dari Al-Quran Allah mendapat. Baiklah, munasabah surah. Ayat munasabah awal. Munasabah itu artinya keselarasan dengan surat sebelumnya ataupun dengan surat setelahnya. Sebelum surat Al-Qur'an surat apa? Diwan Al-Humazah. Nah, nanti saya akan menjelaskan apa hubungan korelasi antara surat Al-Humazah dengan surat Al-Fil. يقول القرآن ما قدم في همزة أن كثرة الأموال المستقبلة وقوة الرجال ربما أعقبت الوباء، دل عليه هذا على أنه ما يتغلغل في الأجسام أو في القلوب على أنها يحصل لها الكبر لكي تستولي على غيرها، محذرا من الوجاهة في الدنيا وعلو الرتبة، مشيرا إلى أن الأموال
Ulama dan wabah kali Islam. Untuk inisiatif punya materinya. Allah Burhanuddin adalah seorang ulama yang bernama Burhanuddin. Apa yang disampaikan dalam surah Al-Ma'idah ini bahwa banyaknya harta yang disebabkan oleh kekuatan tentara laki-laki atau kekuatan militer terkadang mendatangkan bencana. Karena apa? Karena disertai dengan kesombongan. Abraham merasa dia mempunyai kekuatan militer yang sangat besar. Pada saat itu dia mampu menaklukkan orang-orang Arab. Ya, dengan kesombongannya dia ingin menghanguskan, berencana ingin menghanguskan kota Mekah. Kemudian dibuktikan dalam surah Al-Fil dengan bukti yang nyata yang sampai pada tingkat menghanguskan dan menembus ke dalam tubuh serta mengisi hati dalam bentuk sisa yang dekat. Sebagaimana disebutkan dalam surah sebelumnya mengenai sisa yang lebih besar dan tersembunyi. Baik, ulama dan mal menjadikan ulama dan adalah nasi kebab kayak perayaan mal dia buat hakiki. Surat ini mengancam ketika seseorang mendapat harta yang banyak, zakat itu nambah juga kesombongan. Ketika nambah harta, nambah juga kesombongan, gampang merendahkan diri orang lain. Nah ini yang terjadi dengan Abraham. Awal mulanya dia mendapatkan harta yang banyak, kemudian setelahnya mendapatkan kekuatan militer yang sangat besar. Timbullah kesombongan dalam dirinya dan ingin menghancurkan Ka'bah. Baik, Bapak Ibu merasa dari surah muntasir dari surah Quraisy di mana dzikru ni'matillah azza wa jalla allati an'ama 'ala Quraisy bi an'ama al-Ka'bah wa thaniya bi an'ama allati adalah salah. Nah, di teks ini saya menjelaskan kesesuaian atau korelasi hubungan antara surat Al-Fil dengan surat Quraisy. Apa yang menjadi korelasinya? Yang pertama, Al-Fil ini kedua-duanya dengan Quraisy memuat penyebutan tentang salah satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah atas penduduk Mekah. Tadi yang disebutkan tiga, yang pertama Al-Ladzi at'amahum min ju'. Kemudian yang kedua ila fihim la tasita, yang ketiga wa amanahum. Tiga nikmat tadi diberikan kepada orang Quraisy. Kenapa diberikan? Karena Arab pada saat itu gak diriku, gak ada sejarahnya, kayak padang tandus, panas. Orang gak ada yang mau tinggal di situ. Tapi karena ada Ka'bah di situ, orang-orang jadi memandang orang-orang Quraisy. Ja'alna fa'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirul ayat sahabat. Baik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Qala Imam Abu Ja'far لما تضمنت سورة الهمزة ذكر اضطرار من فتن بماله حتى ظن أنه يخلد ومع خبر ذلك أتبع هذا أصحاب الفيل الذين غرهم تكاثر وخدعهم بلاد في البلاد حتى أمنوا بهدم الكعبة البيت المكرم فتعجلوا نسمة من الله عز وجل وجعل الله كيدهم في تضليلهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي جماعات متفرقة تبين بحجارة حتى استأصلتهم وقطعت دابرهم فجعلهم كعصف مأكول. Baik, ada bu ya. Kalau Imam Abu Ja'far bin Sulaim, maaf kalau saya katakan ini cuma bisa sampai sini. Imam Abu Ja'far berkata, ketika surat Al-Humazah memuat penyebutan tentang kesombongan orang yang terfitnah oleh hartanya. Jadi Abraham ini kena fitnah. Fitnah itu bukan hanya kena ujian, kena apa namanya? Difitnah orang bukan. Fitnah itu adalah ujian atau coba. Ketika seseorang mempunyai harta yang banyak, Allah uji.
ketika seseorang mempunyai harta yang sedikit, Allah uji juga. Jadi semuanya disebutnya adalah fitnah. Jadi kita samakan dulu persepsi arti dari fitnah. Abraham terkena fitnah oleh banyaknya harta, hingga dia mengira harta itu akan mengabadikannya, membuatnya diabadi, dan segala akibat buruk yang mengiringinya. Maka hal ini di surat Al-Mazah kemudian diikuti oleh tentara Ashabul Fil atau tentara gajah yang terpedaya oleh perkumpulan atau kekuatan mereka yang besar dan tertipu oleh dominasi serta kekuasaan mereka di negeri-negeri, jika mereka berniat menghancurkan rumah yang mulia atau Ka'bah. Maka mereka menyerahkan hukuman pada jalur an-nikmah. Disegerakan hukumannya oleh Allah, dan Allah menjadikan tipu daya mereka tersesat di ardil dan mengirimkan kepada mereka buruk abadi atau kelompok-kelompok yang berpisah-pisah atau tersebar yang menempati mereka dengan batu dari sijil. Kalau bahasa kita itu namanya biji miju-miju. Tahu miju-miju apa? Miju-miju itu sebesar, kemarin saya searching, sebesar kaca hijau. Batunya itu sebesar kaca hijau. Kalau di sini sebetulnya miju-miju, nanti coba boleh searching. Nah, di sini itu sebenarnya yang dilempar oleh burung ababil itu, ya. Jadi burung ababil ini ini sijil melemparkan pasukan gajah dengan batu kan. Kalau kita bayangkan batu yang gede salah. Padahal batu itu kecil-kecil sebesar biji kacang hijau. Baik. Kisah Ashabil Fil di mana mukhtasar? Kisah Ashabil Fil di mana mukhtasar? Kisah Ashabil Fil ini atau orang-orang bergajah ini menarik untuk kita dengarkan sama-sama. Nah, Ashabil Fil adalah Rasulullah min atau ila zaman wasallallahu alaihi. Ashabil Fil ini asalnya dari Yaman. Sebelumnya mereka menguasai Yaman dan sumbernya dari Habasya, Ethiopia. Kalau sekarang kita sebutnya Ethiopia saja. Nah, asal min Habasya atau min Ethiopia ila Yaman. Asalnya dari Habasya menyebabkan pengaruhnya sampai ke Yaman. Atau di Yaman dia. Tapi di Yaman nggak ada fil, nggak ada gajah, panas, ya. Kali atau min Habasya ila Yaman. Makanya mereka mengirim gajah itu dari Habasya ke Yaman. Wahina kana di Yaman, anak ke Yaman Mustafa. Nah, Mustafa berarti orang luar. Iya. Mustafa. Ashabul Yaman ahlu Mustafa. Karena ada ila Yaman bahkan lawan Ketika Fil atau Habasya datang ke Yaman, mereka bingung gitu ya. baik karena kanisa kabira. Maka mereka membuat kedatangan Yaman dari Habasya ini membuat bangunan yang sangat besar Di Sana'a wasamana Al-Qullais. Mereka membangun bangunan besar itu di daerah Sana'a. Sana'a itu di mana? Yaman. Dan dinamakan bangunan itu diberikan nama Al-Qullais. Sana'a sekarang ibu kota Yaman. Nah, Sana'a sekarang aku masuk ke rumah Imam Umar. Sana'a sekarang ibu kota Yaman. La tazal al-athar ila an mawjudah. Jadi sampai sekarang peninggalannya itu masih ada. Biasanya kan kalau umroh atau haji ada umroh misalnya plus gitu kan, jarang orang ke Yaman. Seringnya kemana? Baik. Kemudian di Masjid Kabir di sana. Ada masjid. Nah, di Masjid Kabir. Oh, ada masjid besar dan bangunan itu ada di masjid di sana.
waktiha karena yuridun nas an yahujju ila Quraisy. Dulu Abraham itu bermaksud, kenapa membuat bangunan yang sangat besar itu? Bermaksud ingin supaya manusia termasuk bangsa Arab supaya berhajinya itu ke apa namanya Qulais, namanya Al-Qulais, ya, namanya Qulais. Karena yuridun nas an yadhabu lil hajj huna. Nah, dan dia Abraham ingin supaya manusia itu pergi ke sana mendampingi Ka'bah. Hajinya itu ke sana, ke Al-Qulais. An ya'tu li ziyarati Baitul Haram huna. Dan ingin menjadikan Baitul Haram di situ. Dan waktu ada. Nah, Dari ada aku akan duduk di waktu orang masih ada duduk di Ka'bah. Orang kaya di mana yang nah, ada seseorang yang datang memberikan kabar kepada Abraham bahwasanya dia memberikan kabar katanya orang-orang tuh gak ada yang mau sini, maunya ke mana? Maunya ke Ka'bah katanya dan gak mau datangnya ke Al-Qulais. Bahkan Abraham bersikap bahwa yang dimakan. Dan dari situ Abraham kemudian sedikit tersinggung dan ada niatan dalam hatinya untuk menghancurkan Ka'bah. Dan kemudian membawa film, membawa gajah, mengambil gajah. Tidak kalau lagi bawa bersila. Bersila wajib. Makanya sampai sekarang persenjataan yang paling besar adalah gajah. Kalau sekarang nggak ada yang sepede, ada mungkin dulu sepede yang paling gede itu adalah gajah atau silah. Paling besar senjata itu adalah gajah. Nah, sekarang itu adalah Allah yang mulia. Baik, ini masalah ila bani Makkah atau ila yang sama hudud Ibrahim. Ketika mereka sudah sampai di gerbang pintu Mekah atau dinamakan hudud Ibrahim, hudud di atas, ya, gerbang kota Mekah disebutnya namanya hudud Ibrahim. hudud Ibrahim apa juga di Makkah awal. Hudud Ibrahim itu batasannya 4 gunung. Nah, Bila datang insan asba'an fil haram, yang sama fil haram. Dan ketika ada seseorang yang masuk ke dalam area tersebut, nah itu termasuk tanah haram. Disebutnya tanah haram, dikelilingi 4 gunung. Nah, sebenarnya dari apa? Hudud Ibrahim. Min al-Ba'asyar ila Sifa'asyar Ibrahim. Mulai dari 14 sampai 19 km di Murabba. Min al-Akhir haram. Amin. Dari pusatnya. Nah, Allah a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Hina wasalu ila Murabba. Ila hadhihi al-hudud. Ketika Abraham itu sampai ke gerbang pintu kota Mekah itu, Taman ahli Quraisy saat jalan. tentunya ketika kaum Quraisy itu melihat pasukan Abraham yang begitu besar, mereka lari berdiri karena takut masuk ke dalam gunung-gunung. Ya, itu keadaan kafir Quraisy pada waktu itu. Mereka tidak punya pasukan kecil, didatangi oleh pasukan yang sangat besar. Apa yang terjadi? Mereka kabur berdiri lari ke gunung-gunung yang ada di gunung Ibrahim tadi. Ya. Wadah dari Abdul Muttalib. Cuma ada satu orang lagi untuk mendatangi kaum Abraham tadi. Yaitu siapa? Abdul Muttalib. Di mana ada ini? Kenapa datang kepada Abraham? Mengaji karena ini dia pun tahu di mana. Kenapa datang ke Abraham tadi? Karena Abdul Muttalib itu, kalau saya ini baca-baca kemarin, ada unta-unta yang Abdul Muttalib ditawan, diambil oleh Raja Abraham. Ada yang perlu kita simak. Dan dia datang hanya untuk sekedar meminta dikembalikan unta-unta tadi itu. Karena terdapat Abraham, korbankan lagi. Dan Abraham heran kaget, kirain mau melindungi Ka'bah, ternyata cuma mau minta mengembalikan unta-untanya. Dan Abraham bertanya,
Terus kalau kamu gimana? Sambil mendengarkan. Aja kalau anak aku ini, anak itu lebih baik di Allah yang ini. Kata Abu Muthalib, saya pemilik unta ini. Ada pun Ka'bah, ada pemiliknya sendiri. Berarti Allah Azza wa Jalla dengan Ka'bah dan arsala alaihim khairan. Ya. Dan Allah sendiri yang akan melindungi rumahnya. Ya. Karena Ka'bah itu adalah Baitullah, rumah Allah. Dengan cara apa kira-kira Allah melindungi Baitullah tersebut? Dengan cara mengirimkan wa arsalaka alaihim tayyiban ababil, kirim burung yang banyak, ya, burung yang banyak sambil membawa apa? Batu. Baik, pelindungan aku wafam. Ya, saya ingin supaya ibu-ibu semuanya mendengarkan. Tidak akan berapa. Ingin fokus saja kayak gini. Saya ingin supaya ibu-ibu semuanya fokus dulu. يقول الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Jadi saya mengutip satu ayat di dalam Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa yang mengagungkan sya'airallah, mengagungkan salah satunya sya'airallah adalah Baitullah, sya'airallah, dan itu tandanya min taqwal qulub, dan itu tanda dari ketakwaan di dalam hati. Jadi ingin kangen dengan Baitullah, ingin menghormati sya'airallah, mengagungkan salah satunya adalah dari Baitullah, itu adalah dari tanda-tanda ketakwaan hati. Nah, tidak kan yang dibalik an na'zim sya'air Allah. Oleh karena itu kita semuanya wajib jangan sampai seperti siapa tadi? Abraha ingin menghancurkan salah satunya adalah sya'air Allah, kehormatan Allah yang ada di muka bumi ini. Ya, Abraha ingin menghancurkan, dan kita jangan sampai seperti itu. Kita harus sama-sama menghormati, menjaga, jangan sampai kalau dari segi umroh atau dari segi haji jangan aneh-aneh di sana, ya, jangan aneh-aneh, semuanya kita sama-sama menghormati. Sawil ayat dzalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Wa fi ayatin ukhra dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Dan saya mengutip dua ayat, memulai dari wa man dzalika wa man yu'azzim, dan barang siapa yang menghormati sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Tapi di ayat yang lain juga Allah tekankan kembali, ya, wa man yu'azzim hurumatillah bahwa khairullah, maka itu yang paling baik, udah itu baik, ya, menjaga kehormatan Allah di muka bumi itu adalah perbuatan yang sangat baik. Ayyu syai'in yata'allaqu bil Islam falahu hurmah. Apapun yang berkaitan dengan agama Islam itu udah menjadi kehormatan Allah. Masjid, sebagai ulama, minasyajar atau minasyajar. Nah, minasyajar baik itu dari pohon-pohon atau minasyajar dan dari batu-batu atau minasyajar ataupun manusia. Ayy syai'in lahu ta'allaq bil Islam falahu hurmatuhu. Jadi kalaupun ada misalnya ada manusia yang semangat menuntut ilmu, dia mempunyai ilmu, itu juga disebut hurmatullah, orang-orang yang menjadi kehormatannya Allah. Lebih khusus hukum beragama. Dan khususnya adalah para ulama. Ada yang tidak nama aham, ada yang dalam hormat. Dan mereka itu juga disebut, dan khusus mereka itu khusus disebut sebagai hurmatullah, kehormatan Allah di muka bumi ini. Jadi jangan sampai ada yang berani dengan para ulama. Pernah dengar ada apa ya? Ada bahasa kiasan, daging ulama itu beracun. Jadi hati-hati, jangan macam-macam dengan ulama. Tidak dalam apa-apa dengan muslimin ini. Nah, ternyata kata saya nggak cuma para ulama, tapi orang awam yang muslim pun itu juga harus dijaga kehormatannya. Kehormatannya itu harus dijaga. Walakin ulama harus menafak yang Allah Azza wa Jalla ta'ala dalina akan mengikut waladina berjaya. Dan khususnya para ulama, ya, itu terlebih-lebih lagi dari
ulama Allah khususkan di dalam ayat yarfa'illahu alladziina aamanu. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu. Mengangkatnya berapa derajat, Bu? Berapa derajat, Bu, diangkatnya? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Darajat itu kalimatnya 1, 2 atau jamak? Jamak, jadi banyak atau sedikit diangkatnya? Makanya, Bu, ya, jadi ulama itu derajatnya tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. سواء الأحياء وبالخصوص من مات ومن سبق. Sama aja yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan ataupun yang lalu-lalu, ya. Imam Syafi'i udah lama meninggal, pernah ketemu nggak, Bu, Imam Syafi'i? Kenal sama Imam Syafi'i? Pernah lihat? Imam Syafi'i kenal nggak? Enggak. Tapi sampai sekarang kita tetap wajib menjaga kehormatan, salah satunya adalah Imam Syafi'i ataupun imam-imam yang lainnya ataupun ulama-ulama yang lainnya. فإنهم نقلوا لنا راية الإسلام. Dari langit, فإنهم نقلوا لنا راية الإسلام. Jadi sama-sama harus semuanya terikat dengan kehormatan Islam. Jadi sama-sama harus dijaga. لذلك حرم الله عز وجل الغيبة والنميمة وهذه الأشياء لأنها تتعلق بحرمة الإسلام. Jadi makanya kita tidak boleh ada yang namanya ghibah atau namimah, karena perbuatan itu dapat merusak apa? Merusak kehormatan orang-orang muslim. Ghibah kalau benar disebutnya ghibah, kalau salah disebutnya ada yang benar nggak kira-kira? Nggak ada yang benar. Jadi semuanya sama-sama merusak kehormatan orang-orang muslim. Baik. Wasal alaihi khairan. Apa? Baik, apabila pada kita mana ajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah mengirimkan burung-burung ababil dan zamrud. Nah, jika mana ila entahat atau kita mesti berdoa soal ajur sebagai hal itu walaupun disuruh itu. Baik, wasal alaihi khairan. Apabila hal itu kan tak mengajar. Jadi burung ketika dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala itu membawa 3 butir batu. Setiap satu burung membawa berapa butir? 3. Disimpan di mana? 1, 2 di kakinya, 1 di paruhnya. Ada yang adalah karena tersebut narasi potensi itu Dan ketika batu itu diturunkan oleh burung-burung ababil, maka ketika tembus di kepalanya, ketika masuk dalam kepalanya, tembus di di duburnya. Ya, jadi tembus. Pernah lihat apa ya, daun yang bolong-bolong nggak tuh gara-gara dimana? Nah, keadaan orang-orang pasukan apa itu seperti itu, sobek-sobek, bolong-bolong, bukan hanya sobek, bolong. Seperti kaas memang tadi ya. Ada kata dikasih ajaran jadinya. Dan seketika itu para pasukan habis tidak tersisa sedikit pun. Bukan ada nikah yang boleh berpanjang atau ala nahu pada milad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kejadian itu sebagai para ulama berpendapat adalah pertanda bahwa pertanda kenabian akan datangnya nubuwah. Itu datangnya tanda-tanda. Kalimat kita alam ta'alam ya Muhammad kaifa fa'ala rabbuka bi ashabihi. Alam ta'alam ya Muhammad, apakah engkau Muhammad mengetahui kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu berbuat kepada ashab, kepada ashab atau kepada pasukan gajah. Alam tara bima'na Nabi al-insan alladhi ya'ti ba'dana ka'annahu fi hadhihi al-lahzah. Ya, alam tara itu tidak kamu perhatikan, artinya seperti orang melihat. Beda kalau orang cuma mendengar dan orang cuma melihat, kesannya beda. Lebih percaya mana melihat dengan mata sendiri atau dengan mendengar?
pasti makanya Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimatnya alam. Apa tidakkah kamu melihat? Ya, mungkin hari ini kita melihat, tapi kita melihat lewat apa? Lewat Al-Quran. Allah menceritakannya lewat Al-Quran. طيب ألم يتأتيكم في فضله جعل الذي أراد من حد الكعبة جعله ارتفاعا للكعبة وقدره. Ya, alam jadikan ya dari gimana? Artinya bukankah dia menjadikan maksudnya adalah dengan sesuatu kebaikannya kepada masyarakat terutama Al-Quraisy. أرسل عليهم غير العالمين فاستثناها قال طيب الله عز وجل أرسل عليهم هذه الخير ولم يكن يتخيل هذا الشيء أي إنسان. Ya, dengan Allah mengirimkan asaran dengan Allah mengirimkan pasukan burung. Abadi bimana daging. Apa itu artinya banyak? Jadi bukan burung apa disebutnya, tapi ababil itu adalah segerombolan burung apa ya kalau kita lihat itu kalau lagi ngumpulnya burung apa kira-kira? Kalau kita enggak satu-satu ini karena ngumpul banyak. Apa dengan seperti itu? Ini pasukannya jauh lebih banyak lagi sampai hitam nggak kelihatan. وأرسل عليهم غير العالمين ترميم بحجارة من سجيل ترميم أي أمام يكون من فوق. Tapi bukan dilempar begini Bu, tapi diturunkan dari mana? Dari atas ke bawah sehingga ketika masuk ke kepala tembus sampai ke bawah. Cuma dari alam asmaul ay rabbul muslim kita bisa melakukan kedai wa unzura wa a'idullah wa yaqulun hatta yakun tajawuha min ad-dakhil. Nah, al-kabir walakin min ad-dakhil mutajawwid. Maksudnya daun tanaman yang berat penyakit akal, yaitu daun yang dimakan seperti dimakan ulat, ya, seperti dimakan ulat bolong-bolong. Nah itu kejadiannya ketika waktu penyerangan Taiwan Ababil, burung-burung yang bergerombolan itu melemparkan batu atau biji, ya, tembus dari kepalanya turun ke tubuhnya, misalnya. Nah itu bolong-bolong semua keadaannya, hancur berantakan. Ya seperti apa? Seperti daun yang dimakan oleh ulat. Biasanya kalau Bapak yakin harus ada gambar ini Bu ya. Gambar daunnya seperti apa? Baru tahu. Ilustrasinya seperti biasa gitu. Nah nanti mungkin sambil jalan di bawah, ya ada daun yang dimakan daun bolong-bolongnya mana? Seperti itu lah. Ya. من الله السورة لنا ومن فوائد السورة لنا إذا قرأتها يقول الله لنا إذا قرأتها فإن الله عز وجل يرد كيد أعدائك في نحورهم. إذا عرفنا عن الشخص أنه يجيب لنا أن قرأ السورة فيرد الله عز وجل كيده بنا. Jadi kalau ibu misalnya ada orang yang harus menikah sama kita, macam-macam kayak ibu itu celaka. Maka kalau ibu baca alam ini, insya Allah bukannya dari ibu. Jadi kalau ibu sana merasa bahwa ini merasa itu benar tak salah, bahwa ibu sana orang lain, orang itu jahat sama kita, maka ibu baca alam ini dan alam dan nabi sampai akhir, itu insya Allah bukannya akan kembali pada Allah. Ya, kasih ini jangan وفي الأخير سورة الفيل هي سورة الأمان التي تحمل المعاني لأن الله عز وجل قد ينصرك بما لا يمكن تخيله. Jadi intinya adalah yang saya kalau seorang Arab ini dikatakan terkadang Allah itu memberikan pertolongan pada kita dari sebabnya tidak kita bayangkan. Kita sudah mustahil gimana caranya menangnya. Waktu itu kan orang-orang sudah bingung bagaimana caranya melawan Abraha dan sebetulnya yang luar biasa itu tidak terpikir. Tapi Allah kalau berkehendak gampang turunkan dari Allah. Nah bagaimana cara Allah kita yaitu terkadang
Ukuran betul. Ini masalahnya ini. Oke. Karena hakikat sakit Ini ibu mengatakan COVID ringan atau daging lembut, ringan atau lembut. lihat Allah Azza wa Jalla antara Musa. Nah, dengan cara inilah Allah menyelamatkan Musa. Dengan apa? Bilma Dengan air itulah Allah menyelamatkan Musa. Musa. Sekarang air itu kan lembut, ringan atau berat? Wa bihi ahlaka Fir'aun. Nah, dengan air itu juga Allah membinasakan dan menghancurkan Fir'aun. Air dulu. Dengan air Allah menghancurkan membinasakan Fir'aun. Fama Allah Azza wa Jalla Maka dengan Allah kita akan aman. Lalu kita macam-macam. Kalau Allah yang aman, insya Allah aman. Keluar, kalau Allah aman. ada ngaji salah. Maksudnya aman bagaimana? Kita apa-apain kalau Allah nggak peduli dulu. Karena Allah harus bersama dengan kita. Jadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan masalah tafsir penjelasan Allah Al-Fatihah. Salah kebenaran divulgasi. Khawatirnya tadi minta Allah berhuruf akan harus baik. Masih ada satu sekali lagi yang disampaikan oleh saya, ini tambahan dari saya pribadi, wajib menjadi. Artinya, dan saya tambahkan dari sini sendiri, bisa jadi hewan lebih menjaga kehormatan atau kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau lebih banyak atau daripada anak-anak manusia. Oleh karena itu, wajib bagi seorang muslim untuk menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang dengan kesombongan, dengan ketidakpedulian, akhirnya manusia bisa saja melampaui batas sebagaimana yang dilakukan oleh gajah. Tapi hewan-hewan, satu cerita, gajah itu ketika sampai di gerbang dari bulu di pagi, mereka berhenti, tidak mau melanjutkan perjalanannya ke mana? Ke Mekah, nggak mau, dia diam. Tapi ketika dibalikan ke arah kembali lagi, mereka mau jalan. Nah, hewan itu seperti itu, mau menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan manusia. Ya, maka jadilah manusia yang melindungi kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dikasih. Dari sini ya, sosial. Kalau Quran boleh dibuka bulannya, kita akan membaca huruf per huruf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
lagi. Jim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pedas Rahmani. Bismillahirrahmani. Masih ada yang baca Rahmani, kepada Rahmani. Saya minta yang Rahmani. Ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Baik, waktu tidak ada wakihah atau wakihah dua, kita tidak boleh banyak suara fathah. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ulang basmalah. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Jangan di ujung lidah, ujung kita ya. Al-fil, nanti suara seperti itu. Al-fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل.
mim alam yaj'al kaidahum mim yang ada struktur kita tahan-tahan, tapi mim sama kita keluar dari dot. Baik. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kata tadlil. Tiga kali di mana? Kita akan saja masih saya dengar seperti ini. Tidak pakai bisa dengar suara jelas? Baik, tidak, nanti seperti sedot di dalam tangan kiri kanan yang di depan nempel aja, tidak tahan di belakang. Bisa dengar? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Coba lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Baik, tutup suaranya seperti ini. Hum fi. Tidak akan hum fi. Kalau kita jelas nanti suara-suaranya hum fi. Orang ayat 1, 2, 3. Masih ternyata jadi tidak wa arsala. Tidak panjang sebelum sukun wa arsala. عليهم طيرا أبابيل. Kita sambung wa arsala alaihim طيرا أبابيل.
dia sedang-sedang, oke? Tapi waktunya bisa sama, tidak apa-apa, bisa kurang sedikit aja. Tarmihim bihijaratin min sijil. Coba. ترميهم بحجارة من سجيل yang pernah ketiga min sijil. Suara-suara nangis min sijil. Lagi min sijil. Tekan suara jimotnya sijil. Baik, ulang lagi dari sampingnya kami ulang tetap sama-sama semuanya satu suara. 1, 2, 3. Sijil, yang di bawah sijil. Coba. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tetap suara hamzah sama-sama ya. Ma'kul. Ini lain. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ada yang mau pindah sahabat? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Baik, kita ulang lagi sampai dibaca. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Baik, saya baca, antum langsung ikuti saya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. Masih ayat ini kelihatannya. Baik. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ma'kul. Kita bersuara di ma'kul. Ma'kul. Ka'asfin. Baik, sekarang saya minta semuanya baca di kepala aja, tidak itu ya. Ibu untuk diperhatikan kembali, nanti saya akan membaca doa.
dibayangkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Silakan semua dari basmalah. Baik, saya ulang lagi sekarang yang masih ada salah. Masya Allah semuanya sudah terbiasa sama waktu. Baik, disimak beberapa ayat. Kaidahum. Tidak ada kaidahum. Kaidahum. Tak. Tak. Bagian anak. Tak. Tam. Jadi sebab tam. Ya, sebab itu jangan juga pakai jembatan tam. Baik. Tayran. Tidak pakai jembatan tayran. Baik, di sini masih waktu apa namanya? Masih waktu guna-guna berbeda. Harus menggunakan sampai tenang. Di ayat keempat. Ka'asfi suaranya ka'asfi ka'a ka'asfi bahasa yang disebut as'a banyak seperti ini, banyak seperti itu. Jangan gitu. Tidak ada. Itu sin atau sat? Ya, akhirnya sin. Tiga. Mulai sat setelah itu sin. Enggak boleh. Misalnya, tahan sin. Tapi harus sama-sama. Baik, yang kalau tetap suara hamzah jangan dari ini dong. Ma'ku. Harus ma'ku. Tutupnya sedikit sampai tutup balik. Ma'ku. Masih ma'ku. Yang itu catatan para guna ini. Ibu-ibu, saya mengizinkan bagi siapa yang mau bertanya tentang siapa apa ada yang mau membaca? Dari Bani baca, ada yang baca terasa. Ayo silakan, masuk boleh bu, kami ini dari negara. Saya tunjukkan Dari nggak negara boleh. ke sini ya bu. Coba kali nggak ada berpilih deh.
Tuh, Sangat soalnya luar biasa. Pasti tebal bisa. mulai kita nunjuk-nunjuk nggak bakal diangkat. Jadi yang nggak pernah ketemu aja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kalau kita harus sebutkan berarti kita bisa berpindah-pindah dan mengganti. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tidak ada moyongnya. Tayran ababil. Kalau tayran nanti dia ada arahnya arah. Jadi Tidak boleh ada yang namanya koko. Ya, nanti dirubah nanti artinya. Oh, ya. Tapi tidak pakai moyang tebal itu datangnya bukan dari bibir, tapi datangnya dari pangkal lidah. Jadi pangkal lidahnya dinaik. Dan kalau saya ilustrasikan seperti ini ya, naikkan set. Nah, naikin. Jadi tebal. Jadi bukan datangnya bukan dari bibir yang ngomong, bukan. Mencucu kalau saudara ya. kalau berarti ke alam atau kasih yang masuk di orang Ya, dari awal dan sampai akhir kita semuanya sama-sama semangat untuk membaca Quran. Dan jangan sampai ada yang merasa kok belajar Quran susah amat ya, bertahun-tahun nggak bisa-bisa baca Quran, nggak benar-benar baca Quran, salah terus gitu ya. Tapi padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjanjikan di dalam Al-Quran bahwa yassarna Al-Qur'ana lidzikr. Dan Allah itu sudah memudahkan bagi siapa saja yang mau belajar. Mungkin sekarang rasanya berat, tapi kalau ibu perhatikan sekarang sudah bisa belajar Quran dibandingkan dengan ibu sendiri yang sebelum-sebelumnya. Jadi jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Bandingkan diri ibu sendiri dengan ibu yang dulu. Nah, jadi fair. Ya, jadi bandingkan dengan ibu yang dulu. Apakah sudah ada perkembangan? Nah, itu adalah bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mau bertanya? Cara ngapalin yang tebal itu gimana sih Pak? Tidak kok susah amat gitu kayak Bagaimana caranya? tebal Pak, harus tebal. Kalau makhluk yang tepat, saya nak pakai moyong untuk itu membantu aja, beban. Tapi moyong sedikit. Tapi masalahnya kalau lihat moyong di sini di Indonesia moyong satu arah. Karena itu kalau mau belajar nanti langsung tepat. Karena ini naik, sama ini naik. Itu wallahu a'lam bishawab. Sudah paham atau enggak? Kita tidak, nanti ingat sama ini langsung coba. Misalnya so, tapi enggak mau berbaliknya so. Semuanya dari apa? Dikatakan di tengah lidah nanti bisa dinaik sama pangkal lidah naik di atas. Kalau alam so.
اللهم اجعلنا عن هذا الدين مرحوما وارزقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما نسألك الهدى والهداية والعفو والعافية والرضا والتوفيق في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اجعل مثوانا اجعل مآوانا إلى الجنة وارفع درجاتنا في علمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته على الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين افصح به ألسنتنا وارفع به درجاتنا واجعله حجة لنا حجة علينا وارفع درجاتنا في عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اجعله غفرا لنا ولآبائنا وأمهاتنا واجعله رضا لنا من ذنوبنا اللهم إنا نسألك الهدى والهداية والعفو والعافية والرضا والتوفيق في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.